Nah, saat saya berjalan sendiri itu, saya itu sempat bertemu dengan orang. Tapi ini orangnya kok beda. Saya lihat pakaiannya, rambutnya, pokoknya dia bilang ini dari mana atapnya. Saya tanya sama orang itu kan, ini dari atap. Ini terbuat dari apa? Rambut. Oh, rambut. Rambut manusia langsung. Nah, bapak mertua saya baru ceritakan, itu namanya orang Bunian. Memang ada ular yang besar di situ. Oh, ada ular. Panjangnya, nah itu sekitar berapa kilo? 60 kilo ada kali. 60 kilometer. Panjang itu bisa ngitarin satu kerinci itu. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda Lesmana dan kita masuk ke konten diskotis, diskusi konten mistis. Dan cerita mistis kali ini yaitu akan dibawakan oleh seseorang yang dimana ia pernah mengalami kejadian mistis yang luar biasa, yaitu bertemu orang Bunian, yang dimana orang Bunian ini sangat sekali terkenal di telinga-telinga kalian dan menjadi mitos masyarakat, terutama buat kalian orang-orang Sumatera. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan salah satu narasumber yang akan bercerita tentang mengenai kisah mistisnya tersebut, yaitu Bang Panji. Weh, Bang Panji. Nah, Bang Panji ini bener ya, katanya Bang Panji pernah bertemu salah satu orang Bunian. Iya, orang Bunian. Iya, dan itu terjadi benar-benar real gitu ya, bertemu dan melihat langsung ya. Langsung sama kayak kita ketemu manusia aja. Oke, serem banget ini, serem banget nih ya. Oke, daripada panjang lebar, mendingan kita langsung aja dengar ceritanya dari Bang Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji. Saya asal Bekasi. Dan saya pernah 3 tahun berada di Jambi. Ini pengalaman misteri saya selama di Jambi. Bekerja sebagai tukang mencari kemiri dan kemenyan. Jadi saat saya sedang berada di Jambi itu sekitar tahun 2012. Nah, sampai 2014 terakhir saya di Jambi, Kerinci. Pertama kali saya datang sekitar 2 minggu itu saya berlangsung ketemu dengan sanak saudara saya. Diajarkan pertama itu cara ke ladang, cara ke ini, bekerja di sana, gimana cari rezeki di sana. Nah, pertama kalinya itu saya diajarkan oleh abang saya, namanya Bang Gendong. Kalau orang situ bilang abang, sih bilangnya mama saya. Nah, udah sampai diajarkan, dia kebetulan kerjanya itu memotong kulit manis. Nah, saya disuruh kalau orang sini bilang nyamperin, maksudnya tuh datangin tempatnya sendiri ke atas. Atasnya itu namanya tempat Kataya. Di Kataya itu saya berjalan sendiri. Nah, saat saya berjalan sendiri itu, saya itu sempat bertemu dengan orang. Tapi ini orangnya kok beda. Saya lihat pakaiannya, rambutnya, pokoknya kalau orang situ, setahu saya pergi ke ladang itu wajib pakai sepatu boot dan bawa parang. Ini dia nggak bawa sama sekali, tangan kosong saja di tengah rimba. Dan saya tanya, pakai bahasa saya, "Mamo, nakalano?" Dia bilang enggak, dia, "Oh, makano." Dia balas lagi ke saya pengen ke atas, maulah kita samo. Tapi dia sebentar saya lihat ke depan, mata saya ngeliat ke depan dulu, ngeliat sungai. Saya balik lagi, dia udah nggak ada orangnya itu. Itu real banget, sepersekian detik. Harusnya tuh 1 menit, mungkin pasti kelihatan orangnya jalan dia tuh. Ini nggak ada sama sekali. Udah saya jalan ke atas. Nah, sampai di atas lagi, saya ketemu dia lagi. Tapi dia nih lagi keadaannya ini udah bawa kayak macam karung gitu. Cuma karungnya itu apa ya? Kayak bukan karung kayak kita biasa itu, mungkin karung goni ya.
Cuma dia ini bukan goni, apa kayak ikat pohon kayu gitu loh, diikat-ikat kiri kanan gitu. Oke. Saya nggak tahu apa itu. Nah, ikut kami, dia bilang. Kami maksudnya dia, itu bahasanya, bukan kami mereka ya. Sampai ke atas dibawa, saya itu ketemu itu dengan ibu-ibu. Ayo kemari ya, dibilang. Mau ke bahasa daerah situ, kamai, mahai, dibilang. Saya bilang, ini di atas tebing kok ada rumah, setahu saya di tengah rimba ini nggak ada orang perkampungan. Udah itu saya tanya, saya lihat atapnya itu kok beda dengan atap orang di kampung saya. Kalau orang itu kan rumah panggung di Sumatera, ini enggak, kayak rumah mungkin kayak orang suku Baduy ya kalau di sini bisa dibilang. Cuma atapnya itu kayak dari rambut manusia. Dia bilang, ini dari mana atapnya? Saya tanya sama orang itu kan, ini dari atap. Ini terbuat dari apa, rambut. Oh, rambut Manusia langsung. Saya udah bilang, ayo mari kita makan. Dia bilang, saya nggak, saya masih mau cari abang saya, Bang Gendong, ke atas. Ya udah, kalau misal ke atas kamu ikut jalan ini aja, lurus terus. Sampai di atas saya tanya, Bang Gendong, situ ada kampung. Kamu jangan bercanda Satria, sampai di atas. Nggak ada di sini apa nama kampung, di tengah rimba kita ini, di Gunung Raya ini, tengah kaki Gunung Raya, nggak ada kampung di sini. Bawah aja orang itu kampung. Kalau sampai di sini nggak ada lagi orang. Siapa yang mau bikin kampung di sini? Udah sampai di atas, saya turun, saya yang lari kan, duluin Bang Gendong tinggal tongkat itu. Sampai itu saya ketemu istri saya bingung, lihat saya kok pucat. Bang Gendong mana? Saya nggak jawab. Malam baru saya cerita. Dia bilang, kamu yakin ceritanya kayak gitu? Ya iya, kayak gini, kan nggak ada orang di atas, kenapa ada orang? Nah, bapak mertua saya baru menceritakan, itu namanya orang Bunian, yang dimana bilang kampung Cindaku, orang-orang Cindaku. Cindaku itu apa itu? Itu siluman setengah manusia harimau. Oke. Mitosnya di sana gitu ya? Kalau dia bawa karung goni gitu, itu sebenarnya bukan karung, itu orang itu yang dia. Buruan kepala siapa entah itu. Gundukan kepala? Mungkin kepala, katanya sih mungkin kepala, entah babi apa manusia. Kita nggak tahu kan, nggak dibuka sama dia tuh apa isinya tuh. Oke. Itu yang bikin saya shock di situ. Ini apa ini? Dan dia tuh kalau dia pegang tongkat, berarti ekor dia. Tapi kalau dia nggak megang sama sekali, itu dia lagi telanjang dia. Oh, lagi telanjang. Tapi ngeliatnya di situ pakai baju ya? Baju. Pakai baju hitam, seperti kayak orang silat, jawara silat gitu. Ini karena cuma nggak panjang segini lah. Kayak pangsi gitu ya, kalau baju pangsi. Pangsi. Nyeker. Nggak etis kalau misalnya di tengah rimba orang nyeker tanpa senjata. Pertama ya serangan hewan buas, di sana kan masih banyak, ada harimau, babi, ular. Makanya di situ tuh pantang banget, orang Kerinci tuh wajib pakai parang kalau ke sana, kalau nggak itu bahaya. Oke. Takutnya. Nah itu saya cerita, ternyata mertua saya cerita tentang orang atas, Bunian. Ternyata tuh orang atas tuh bukan dibilang orang atas, itu dibilang orang bawah. Kalau orang kampung kita tuh dibilang orang atas, malah sebaliknya dibilang. Sampai di situ diceritain lah tentang batu persumpahannya manusia dengan manusia Cindaku di atas itu, sampai ini pokoknya tentang persumpahan itu dia mintanya tuh supaya ya mengingat lah, kamu tuh orang sini. Jadi dia bilang kalau misalnya udah ketemu kayak gitu, kamu tuh harus ingat kamu orang sini dan kamu harus bisa menjaga amanatnya itu. Kalau kamu di mana ya saya sedikit dikasih itulah sama bapak mertua tuh gitu. Jangan sampai melanggar apa pantangannya. Kalau hilang sesat di hutan gimana caranya buat ini, dikasih tahu semua dari situ ceritanya. Ya pokoknya jadi saya shock aja gitu kalau manusia asli kok nggak ada lesung pipi di sini. Dan dia jenggot. Oh iya, satu lagi saya lupa, perempuan yang di atas itu jenggot juga mas. Apa tuh? Berjenggot juga, yang ngajak saya ngomong itu, yang kemahi ke atas suruh itu jenggot juga dia. Kumis, sorry, jika itu jenggot sini ya, kumis juga. Oh, sempat diajak sama wanita juga ya? Suruh ke atas makan bareng. Oh, gitu. Tadi di rumahnya itu? Di rumah tadi itu. Oke. Tapi dia nggak, untungnya saya nggak makan kan, takutnya itu bukan makanan buat manusia. Takutnya pasti makan apa, iya, apa gimana gitu ya. Bismillah, takutnya. Terus saya takut dari itu, saya bilang namanya Cindaku begitu. Dia pakaiannya sama hitam, orang Bunian, halus, hanya orang yang benar-benar ini ya sempat ketemu dengan dia. Jadi kebetulan dia tuh lagi ini nggak bawa apa-apa, sampai di atas dia udah bawa karung. Mungkin kayak kalau orang bilang durian, tapi bukan durian. Ya apa?
dibawa sama dia ke atas. Oke, emang kalau mitosnya di kampung mana Mas? Maaf? Kerinci Jambi. Kerinci itu mitosnya emang ada orang bunian ya? Memang ada orang bunian di situ yang setiap ini biasanya. Dan kalau emangnya udah ketemu orang itu, kata orang sana tuh biasanya kenapa tuh? Kalau orang itu berarti, apalagi ya saya pertama ya, suruh mengingatkan aja leluhurnya, ada pernah orang sini, kamu tuh orang sini, jangan lupa. Ya kayak soalnya tuh nyambut gitu pulangan saya tuh. Kebetulan memang dari ibu saya itu memang pendiri, dulunya sejarahnya pendiri kampung, salah satu pendiri kampung di Pati nenek mama. Oh nenek? Enggak, kalau orang istilahnya di Pati nenek mama itu artinya kayak penghulu. Oh penghulu. Dia pendiri kampungnya, buat mulai kampungnya, asal mulanya itu kan dulu dibilang Pulau Tengah, kampung Tengah, Pondok Tengah dibilangnya. Misalnya itu ada nama desa tuh ada punya cerita masing-masing gitu cara buatnya. Oke. Berarti kalau misalnya orang bunian itu memang mitos dari daerah Kerinci ya. Dan saya juga pernah dengar kalau ada tuh yang kata mitos yang kaki terbalik itu apa tuh ya? Itu Hang Pandak. Pandak. Iya. Nah itu kalau orang Pandak gimana tuh mitosnya di sana? Hang Pandak itu kalau dia ini biasa tuh bawa suka ngilangin barang orang Mas. Misalnya Mas ke sawah nih, ke tempat kayak inilah apa sih kalau dibilang sini tempat buat rumah itu buat singgah gitu, ada di tengah hutan tuh kan kubuk ya? Kubuk gitu. Kita naruh parang kita, cangkul kita suka hilang tuh. Mencuri berarti ya? Nggak dicuri sama dia, diumpetin, ditanam, dikubur di tanah. Waduh. Itu kerjaan dia. Biar apa tuh katanya? Nggak tahu, kadang kalau dukun-dukun di sana tuh nyari dia. Soalnya kadang-kadang tuh barang di dukun itu dicuri sama dia. Oh gitu. Minyak-minyak yang baru dibuat sama dia itu. Oh suka dicuri-curi dukun-dukun. Dicuri, diumpetin. Nah, kalau orang ketangkap, pernah orang nangkap dia kan, kakinya memang kebalik Mas. Begitu balik. Iya, dia kalau dia nggak diajak ngomong dia ngerti, cuma dia nggak mau ngejawab, diem aja dia. Oh silent ya? Silent aja, cuma gini nunduk aja, kalau iya menandakan dia paham gitu. Cuma orang nanya di mana, suka nanya minyak kerisnya di mana dapatnya. Dia mau dapatin itu cari-cari buat orang situ, malah nyari sebenarnya, nyari dia, pengen nangkap dia. Dia karena mungkin sering bawa-bawa benda-benda pusaka. Iya, dia suka ngumpetin. Dan jalannya itu lucu loh, bukan kayak jalannya ya lucu, cuma larinya cepat Mas. Oke. Hilat dia. Dia tinggi ya, apa pendek sih dia? Pendek Mas, mungkin anak umur 3 tahun masih tinggian di anak 3 tahun mungkin. Kayak ucok baba gitu kali ya? Iya, pendek gitu. Oh, bantet ya? Cuma lari cepat. Larinya cepat. Kaki terbalik lari cepat. Jadi kalau kita ketemu di hutan tuh ada kaki yang anak kecil umur 3 tahun, itu ngarimau itu pasti dia itu. Oh, itu namanya orang apa tadi? Orang Hang Pandak. Kaki terbalik. Masih kayak gitu. Oke. Jadi di daerah sana masih ada mitos-mitos yang beredar mengenai sebenarnya jin ini ya, apa dari kalangan apa sih dia kalau yang Mas tahu di sana tuh? Kalau Hang Pandak itu memang asli orang itu manusia, cuma dia agak primitif mungkin. Primitif. Iya, pakaiannya sih ya ada dia pakaian, cuma nggak dari daun gitu. Kayak suku-suku pedalaman gitu kali ya. Kayak kubu mungkin. Oh. Cuma bukan kubu sih, dia kayak orang benar-benar orang purba gitu. Orang tertua mungkin di Kerinci itu dibilang tuh dia yang pertama kali Kerinci. Oh itu. Ada dia tuh. Orang namanya orang Pandak ya. Kalau itu berarti jin masuk ya, kalau apa Bunian tadi itu jin itu. Jin. Tapi kalau misalnya ada yang berapa ini ya, pernah dulu saya dengar cerita orang situ, ada orang Amerika juga mencoba situ. Mencoba manggil itu namanya harimau itu, gimana cara manggilnya ini. Yang datang ya nggak bisa di ini nama ini kan, cuma dia angin kencang aja ada. Memang ada harimau yang datang asli. Cuma kalau manusia kayak setengah manusia setengah harimau, bentuk muka harimau, itu yang ditakutin orang tuh itu. Kalangan itu yang siluman harimau itu ya. Iya. Oke, berarti di kampungnya itu pernah ada yang bersekutu mungkin ya dulu ya, atau ada perjanjian gitu ya? Ada perjanjiannya, bahkan ada batunya. Oh ada monumennya? Ada batunya. Oh, okay. Batunya bulat. Besar batunya itu, mungkin ada sebesar mobil batunya itu. Sebesar mobil batu persumpahannya itu, dia itu bulat. Jadi ada bentuk muka harimau sebelah manusia. Nah itu dia tuh kayak bersalaman gini. Oh sampai dibuatkan monumennya? Dari zamannya buyut saya itu udah ada. Zamannya lagi buyutnya lagi udah ada. Udah ada terus. Jadi batu itu tadinya di atas posisinya. Karena longsor turun ke bawah. Tapi masih ada utuh itu batunya? Masih. Kagak hancur enggak? Nggak hancur sama sekali, masih tetap ada lumut paling.
Oh, lumut-lumut ya. Lumut-lumut. Itu letaknya di tengah hutan apa di? Kalau yang batu persumpahan itu kan udah dibuat jalan tuh. Nah, tengah jalan, tepi jalan itu. Di tepi jalan. Nah, kalau misalnya kita nggak itu nggak, maksudnya nggak perhatiin banget, nggak kelihatan. Cuma kalau kita perhatiin banget, ada. Itu hanya keluarga dari ini kita yang tahu tuh batu sumpahnya itu dia tuh. Ya, oke. Jadi mitosnya dengan ini dengar dari cerita dari mertua sih. Katanya kita kenapa ada hubungan dengan harimau tuh. Memang ada mitosnya. Jadi dulu tuh ada seorang petualang bisa dibilang kalau orang sini ya. Iya. Orang merantau. Dan ini ya bisa dibilang pendekar juga. Dia bawa panah ke tengah hutan. Dia mau mana kijang itu. Dia ketemu kijang tuh warna emas. Wah, kan suka dia kijang warna kok emas. Nah, dipanah sama dia. Kena nih. Mau ditangkap dia lari. Kok larinya cepat? Dikejar terus diikutin darahnya. Sampai dia tuh di pondok di tengah hutan. Kok ada pondok di tengah hutan nih. Berarti ada orang di sini. Didatanginya pondok itu, diketemu orang tua di situ. Bapak, saya mau minum, mau singgah istirahat. Bapak, boleh nggak saya diminta izin dan bapaknya itu? Ya boleh, tapi anak saya lagi sakit di rumah. Kamu bisa sembuhin nggak? Ya sudah, biar saya lihat. Kebetulan saya bisa ngobatin orang juga, dia bilang. Begitu dilihat, kakinya terluka. Sebelah kiri, pas tempat dia mana. Dan panahnya itu panah dia. Oh, masih nancep gitu ya? Masih. Oh, ini panah saya. Kan panah orang dulu kan ada bisanya dikasih. Biar dia lumpuh. Tapi dia nggak lumpuh-lumpuh. Ya udah diambil sama dia. Udah itu disembuhin, dirawat. Nah, dia bilang udah sembuh anaknya. Kamu mau nggak nikah sama anak saya? Tapi saya udah punya keluarga, dia bilang gitu. Di ini nggak apa-apa, nikah aja sini. Udah nikah. Akhirnya nikah 6 bulan, menurut dia 6 bulan nih, kata ceritanya sih 6 bulan, tapi udah bertahun-tahun, 6 tahun lebih katanya. Udah masuk situ. Dia kangen kan sama orang yang kampung saya itu, udah kangen. Udah dia kangen, dia pengen pulang katanya. Sampai ini dia bilang mau izin mau bawa istri saya pulang, boleh nggak ini bapaknya? Ya boleh kalau misal mau pulang katanya, tapi kalau kamu minum lewat sungai, pantangan bagi kalian berdua ini, jangan minum langsung dari tangan, minum pakai daun atau apa gitu. Harus ada tempatnya dulu. Ya dia bilang, ya udah, saya siap kata dia. Dia pergi, istrinya tengah perjalanan haus nih. Dia haus, dia bilang sama ini, saya sudah haus nih, udah nggak sanggup. Ntar saya cari dulu daun, kan lebar banyak tuh daun-daun lebar itu mau diambil, belum sempat diambil sama suaminya. Malah udah minum pakai tangan dulu istrinya. Oh, istrinya udah minum pakai tangan. Udah jadilah dia ini berubah di sekitar itu jadi harimau juga. Berubah jadi harimau. Dia bilang, gimana ini, saya kalau ke desa kamu nggak mungkin bisa, orang-orang pasti takut lihat wujud saya yang seperti ini. Ya udah, anaknya dibawa, dia tuh anaknya laki-laki kan, dibawa, laki-laki udah sambil nangis dia. Ya udah, kita bikin ini aja, nanti kalau kamu kangen sama saya, anak saya kangen, datang aja, tandain aja pakai tongkat atau kayu, tancap ke tanah. Kalau hilang di mana, di rimba atau gimana ketemu saya, terus saya bakal bantu tolong. Memang iya benar, terbukti kalau misalnya itu. Kalau hilang gitu. Kalau kita hilang saat jalan tuh, ada cara. Ya. Kadang ada pakai, tahu tumbuhan paku nggak? Tumbuhan paku. Yang paku itu kan taruh di sini. Dimintanya dikasihnya sebagai tanda kalau kita. Kalau datuk saya tuh dulu kalau masuk ladang dia pakai ini tanda. Oh, tanda ya. Cucunya datang. Oke, berarti kalau misalnya hilang nanti ada dia gitu ya. Ada yang minta coba buka jalan. Nolongin ya. Dan itu benar ya. Benar. Saya udah sendiri pernah buktikan waktu saya sasar itu di hutan tuh nyari kemiri itu dengan nyari kemenyan. Saya lihat itu kok dari jalan ada di sini nggak ada lagi. Saya muter-muter keliling di pohon tembakau tuh. Ada pohon tembakau tuh. Bukan tembakau apa sih? Bukan tembakau apa? Cengkeh. Pohon cengkeh. Itu pohon cengkeh kok saya perasaan saya udah lewat sini pohon cengkehnya. Saya bilang muter-muter aja. Ya udah saya tatapin itu, saya doa sama Allah, ya Allah nih cari jalan tuh benar-benar saya ini kan. Itu saya pas saya lagi ngadah ke bawah gini saya lihat loh. Nanti dulu saya bilang. Ada yang ngerjain saya bilang nih. Saya buka ini pohon itu ternyata ada yang motong tapi tancap jadi tutup jalan saya sengaja yang bikin gitu. Kadang kalau misalnya saya ke bawah tapi lupa ke atas, saya tancepin lagi, lihat saya jalannya. Ada aja mungkin saya lagi capek tapi mata langsung press lagi. Ini jalannya nih. Ingat gitu kayak ada yang bimbing aja. Bener. Pasti benar itu jalannya, nggak perlu baca apa. Nggak bisa pakai maps gitu ya. Nggak maps nggak perlu lah.
Jadi ada di Danau Kerinci itu dulu sejarahnya itu ada Ninek Trago dari pendiri desa, salah satu pendiri desa situ juga Ninek Trago. Nah Ninek Trago ini dia ini orang yang bangun desa, katanya sih dia ini sebenarnya Siti Jenar yang dari Mataram lari ke Jambi. Oh gitu. Dia bangun ini sama keluarganya di situ. Katanya sih Siti Jenar beliau ini sebenarnya asal muasalnya. Jadi anaknya gadisnya itu dia punya anak kan nikah dengan orang asli penduduk situ. Dia punya anak gadis, dia punya cincin mas anak gadisnya itu di sini. Dia mandi di sungai itu, di danau itu, bukan di sungai, di danau. Sebelum mandi itu anaknya ngomong izin sama ayahnya mau mandi ke danau. Jadi udah petang, udah mau maghrib, masuk maghrib, udah jangan mandi. Tapi anaknya bersikeras kan mau mandi juga, katanya nggak mau di sana. Ya udah mandi aja. Sampai mandi di sana di danau itu sampai malam tuh kok belum pulang anaknya. Ditunggunya sama ini kan Ninek Trago ini. Nah sampai pagi belum juga ada kabar, baru dia lihat ke itu kan. Oh ternyata cincinnya sama ininya ada di batu, ada selendang anaknya. Dilihatnya sebelahnya itu ada lubang. Oh anakku sudah dimakan sama ular. Oke. Memang ada ular besar di situ. Oh ada ular. Panjangnya nah itu sekitar berapa kilo? 60 kilo ada kali. 60 kilometer. Panjang itu bisa ngitarin satu Kerinci itu. Wow, itu ular gaib mungkin ya? Ya kalau bisa bilang zaman dulu kan ular tapa dibilang. Ularnya itu tapa. Udah dia makan anaknya itu. Udah dilihat sama lubangnya itu. Batunya pun sampai sekarang ada batunya. Oh batu monumennya? Enggak, di lubang itu diangkatnya batu besar tuh. Ninek Trago itu tutup lubang. Oke. Kalau banjir danau itu banjir, teriak dia. Masih tanda ular itu pengen keluar tapi nggak bisa ketahan. Dibilang sumpah sama Ninek Trago tuh diam kamu di sini selamanya sampai akhir dunia ini. Udah nggak bisa keluar sampai sekarang dia. Oh, oke. Sampai sekarang. Itu teriaknya kayak suara wanita apa gimana? Suaranya mungkin kayak suara raungan kayak kalau orang dulu tuh kalau dengar tuh kayak suara raungan tinggi lengkingan. Oh lengking. Dulu suaranya dia itu kalau udah mau air tanda tuh. Wah ini berarti ada air mau naik nih danau nih. Batunya pun masih ada di bawah itu. Oh masih ada. Tepat di bawah, di atas makamnya beliau tuh sebagai ini. Melihat anak jadi saya hilangkan. Besar batunya. Oke, jadi itu masih menetap jadi mitos di sana. Masih mitos itu anaknya hilang kan di bawah cincin sama selendangnya ya. Kasian juga sih bapaknya nggak tahu anaknya udah hilang dimakan. Oke, tadi Mas Panji sudah bercerita ya mengenai orang Bunian gitu, yang dimana memang ini orang Bunian ini sebenarnya sempat tenar ya namanya ya di TV itu saya pernah dengar tentang orang Bunian gitu kan, atau di Kalimantan tuh orang apa saya lupa tuh yang pendek-pendek itu ya, mungkin setiap daerah namanya berbeda kan gitu ya. Dan ini cukup bikin mengherankan juga ya, cuman masih ada gitu ya orang di dalam pedalaman gitu dan bentuknya aneh gitu. Aneh kan. Nah itu dia. Memang manusia Bang Panda itu. Nah jadi gini sih yang saya analisa masih dari orang Bunian ini gitu kan. Mungkin kenapa dia bisa berwujud? Mungkin karena memang entah ada niatan tertentu gitu ya, entah ada peringatan tertentu mungkin untuk orang yang bisa melihat dia. Nah kebetulan Mas mungkin bisa melihat orang Bunian itu ya, dan itu katanya sih tadinya disambut itu menyambut orang yang udah lama pulang gitu lah, perantau gitu ya, tapi asli situ gitu ya. Tapi lahir di sini sayanya. Oh lahir di Bekasi. Cuman asli di sana. Oke, itu balik disambut gitu kan. Anak keturunannya gitu ya. Dan itu mungkin ya menurut saya ini emang kalau yang bisa nampakin gini sampai benar-benar jadi mitos itu biasanya sih masuknya ke kalangan siluman ya. Karena apa dia bisa menampakkan? Karena kan gini, di dunia gaib pun ada perkampungannya, ada kehidupannya gitu kan, dan juga ada kayak lifestyle-nya bisa dibilang, tetap dia nyari makan. Iya gitu. makannya. Cuman kan tetap mereka tuh bentuknya gaib dan hanya orang tertentu yang bisa melihat dia gitu. Nah mungkin Mas bisa ngeliat dia dan bisa jadi ini juga karena masih ada perjanjian ya. Gitu. Perjanjian. Karena sifat jin itu kan setia. Kalau kata dia udah janji ini 1000 tahun, dia bakal nempatin 1000 tahun. Bakal di situ 1000 tahun gitu. Sampai benar-benar perjanjiannya selesai. Nah, kenapa mereka masih ada di situ dan mengapa sekarang jadi legenda dan mitos-mitos yang terkenal di daerah Sumatera gitu ya. Sumatera mana? Barat ya?
Jambi. Jambi Sumatera. Jambi ya. Oh ya Jambi, maaf. Jambi ya, di daerah Jambi dan Sumatera tuh biasanya ada beberapa mitos juga, cuma namanya beda gitu ya. Gitu. Nah mungkin karena perjanjian masih masih terikat gitu, sama siapa, dan mungkin dilanjutkan oleh anak keturunannya kan seperti itu. Dan mereka itu kan orang-orang yang berbentuk astral ini ya, itu kan umurnya panjang. Beda sama kita nih, ya umur jin sama umur manusia kan beda ya. Jauh. Gitu ya. Tuhan mereka bahkan mereka bisa sampai puluhan ribu tahun gitu loh. Nah kalau kita mungkin mentok 100 tahun gitu kan, atau 60 tahun pun udah syukur lah gitu. Alhamdulillah ya. Ya udah alhamdulillah gitu. Nah ini biasanya mereka ya gimana ya, ada yang mungkin sifatnya mengganggu, ada juga ya, mungkin karena si orangnya itu tidak baik atau melanggar perantangan gitu ya, bisa dibilang. Dan kadang-kadang suka menyesatkan juga gitu ya. Ada juga yang menyesatkan. Dan ada yang bikin orang hilang nggak benar-benar sampai nggak ketemu gitu di sana? Dulu belum pernah ada sih kalau hilang. Cuman ketemu banyak ya. Iya, kalau misalnya kayak pernah itu orang hilang situ kan 6 hari hilang dia, selamat 3 orang. 3 orang. Ada itu dia ngikutin sungai itu. Hati-hati bagi yang mau ngikutin sungai loh. Kalau sungai kan bisa turun ke bawah. Ini dia enggak, ternyata sungai di sana tuh enggak, dia muterin gunung. Oh, muterin. Jadi gunung. Kita muter-muter aja di bawah. Oh, jadi seolah-olah di situ-situ terus aja gitu ya? Iya, kalau orang yang enggak ini itu sana. Dari situ katanya terdengar suara ajan, padahal kan itu hampir masuk wilayah Bengkulu katanya dia ketemunya dia itu. Oh, jauh banget ya. Jauh dari tempat-tempat ibadah lah gitu ya? Iya. Tengah rimba kan. Nah, yang saya lihat juga nih ya, dari hasil penerawangan saya nih ya, si Mas ini yang saya lihat ini masuk ke portal gaib. Portal gaib. Portal gaib yang dimana portal gaib itu menghubungkan ke perkampungan mereka. Ya, mungkin karena kan Mas sempat cerita ya, katanya sempat nyari mamanya ya. Mamanya Bang Gendong. Bang ini apa? Bang Gendong. Bang Gendong. Aku manggilnya Bang Gendong, nama aslinya bukan Bang Gendong. Iya, Bang Gendong itu mungkin ketinggalan atau mungkin nyusul gitu ya. Saya minta nyusul, bantu. Nyusul, karena mungkin si Mas juga baru di situ, akhirnya mungkin disesatkan gitu, dimasukkan ke dalam portal gaib. Yang biasa ini portal gaib ini memang sering ada di daerah-daerah pegunungan dan perhutan-hutanan. Gitu. Kalau kita udah masuk ke portal gaib, itu percaya nggak percaya, kita pasti berada di perkampungan mereka atau di lingkupan mereka. Nah portal gaib itu kalau dilogikakan, itu bentuknya kayak sebaliknya dari kita, ngerti nggak? Iya. Jadi kayak seolah-olah nih, ini kita nih, nah dia tuh di bawahnya gini. Iya, di bawah. Nah, kayak kaca, cermin tuh, cuma kita masuk ke dalam cerminnya. Gitu, jadi masuknya ke dalam dunia maya atau dunia cermin. Gitu kalau bahasa logisnya gitu ya. Nah, kita selalu masuk ke sana, jadinya kita melihat pantulan dari diri kita, ngerti nggak? Gitu. Yang tadinya tidak ada, jadi ada. Gitu. Yang tadinya tidak mungkin, jadi mungkin. Iya, jadi mungkin. Gitu. Karena memang ini sudah banyak yang banyak tersesat lah di portal gaib, dan memang mereka mengalami hal tersebut. Itu yang orang tidak bisa lihat gitu, yang biasa dilihat itu tidak ada apa-apa, jadi melihat sesuatu kan seperti itu. Oke, mungkin gitu aja ya Mas Panji ya. Ada lagi nggak ceritanya nih? Itu aja sih paling. Oke, cukup mencengangkan juga sih cerita dari Bang Panji ya, yang dimana ia mengalami suatu kejadian mistis yang benar-benar terjadi, dan itu menjadi mitos turun-menurun ya di kampungnya di daerah Kerinci ya, gitu di Jambi. Dan ya mungkin dari pengalamannya Bang Panji gitu ya kan, kira-kira Bang Panji ada mau ngasih pesan nggak buat teman-teman semua gitu, kalau misal di hutan atau misal tersesat atau misal mengalami kejadian yang mungkin sama dengan Bang Panji, itu pesan-pesannya dari Bang Panji apa kira-kira? Pesan saya sih sebelum berangkat itu ya berdoa dulu ya awal itu. Berdoa dulu, terus jangan sekali-kali takabur. Saya takut sama dia, saya nggak takut sama ini. Itu pasti itu. Nggak lama itu. Kayak soalnya menantang gitu ya. Menantang pasti langsung dijawab tantangan kita itu. Oke, apalagi daerah-daerah hutan gitu atau gunung itu kadang-kadang kalau kita ucap kadang-kadang suka kejadian gitu kan. Karena jin-jin sana tuh ya luar biasa lah energinya. Bener-bener, oh kamu nantang saya kan ibaratnya gitu. Oke, tunggu ya. Dia enak bisa ngeliat kita nggak bisa ngeliat dia. Iya kan gitu. Kalau kita ngomong kayak gitu depan kok muka dia, kita nggak tahu takutnya. Hati-hati, jaga ucapan aja itu. Jangan lupa berdoa, udah patuhi lah. Kalau misalnya ada yang lebih senior, ikutin kata-kata dia tuh, jangan lawan aja. Benar-benar. Insya Allah selamat sih bisa. Oke, benar-benar oke. Terima kasih ya Bang Panji sudah berbagi cerita mengenai pengalaman di kampungnya. Semoga Bang Panji kedepannya bisa
menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, moga aja tidak tidak mengalami kejadian-kejadian yang seperti itu lagi ya Bang ya. Jangan sampai lah Bang ya, soalnya kan itu lumayan menyeramkan juga. Ngeri juga ngeliat rambut orang itu. Ini yang dibawa nih apa nih karung nih? Jangan apalah kalau nggak durian gitu ya. Durian kayak syukur durian ya. Oke. Iya, makanya ditakuti itu ya Bang. Iya. Iya, oke. Oke, sekali lagi terima kasih buat Bang Panji dan buat teman-teman juga ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share. Dan buat teman-teman juga barangkali yang memiliki cerita mistis bisa kirim ke DM Instagram @misterikita_channel atau Instagram saya ya _Pirch, atau kalau emangnya kalian mau khusus gitu kan ceritanya panjang kira-kira, itu bisa kirim via email. Nanti emailnya saya akan lampirkan di kolom deskripsi. Oke, buat teman-teman semua tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya karena mereka ada di sekitar kita.